Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di penghujung tahun 2022. Itu artinya beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan insya Allah akan dipertemukan dengan tahun baru, tahun 2023 Masehi. Di penghujung akhir tahun 2022 ini sangat baik kita melakukan evaluasi, introspeksi yang dalam bahasa agama kita adalah muhasabah, menghisab diri, menghitung kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang selama ini kita lakukan. Walaupun dalam agama Islam muhasabah bukan tahunan, bukan bulanan, tetapi dilakukan tiap hari atau tiap malam. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para salafus soleh yang dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di mana para ulama, para salafus soleh, ulama-ulama yang senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga akhlakul karimah. Setiap malam mereka melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah. Dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi, mereka meneliti, menelaah, mengkaji, dan memperhatikan apa saja yang telah diperbuatnya. Terutama mereka memeriksa dan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kecerobohan, terutama dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Evaluasi atau muhasabah sangatlah penting untuk mengetahui seberapa berhasilkah kita dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, atau bahkan kita mengevaluasi diri, melihat, mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, terutama kekurangan-kekurangan kealpaan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah baik di akhir tahun ini umat Islam mengadakan muhasabah dengan format atau bentuk acara istighosah, zikir dan doa bersama. Bersama-sama kita munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam muhasabah tersebut, terutama secara pribadi, kita melihat dan mengoreksi kekurangan diri kita. Apakah dalam setahun ini, contohnya dalam aspek ibadah, bagaimana sholat yang 5 waktu kita, apakah senantiasa terjaga atau bahkan kita sering lalai untuk melaksanakannya karena kesibukan kita, karena aktivitas kita mengurusi haliah dunia, sehingga kita disibukkan dan dilalaikan, sehingga terlena dengan kesibukan dan aktivitas kita. Ibadah sholat yang 5 waktu pun sering mengalami kelalaian, jauh dari kata sempurna, jauh dari kata awal waktu atau tepat waktu. Atau mungkin kita introspeksi diri, mengoreksi diri kita ini dalam setahun ini. Apakah kita istiqomah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, atau bahkan justru kita juga sering lupa untuk berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Begitu
satu demi satu kita koreksi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengoreksi bagaimana akhlak kita, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia dan terpuji. Apakah selama setahun ini akhlak kita menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sebaliknya akhlak kita adalah akhlak yang kurang baik? Satu persatu kita mutolaah, kita membaca, kita mengoreksi apakah terdapat banyak kekurangan atau alhamdulillah kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya dengan maksimal. Kalau setelah muhasabah tadi ternyata kita merasa mengakui banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, maka seyogyanya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita, kekeliruan kita, kecerobohan, kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Dan kita juga memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang kita perbuat kepada kedua orang tua, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau kepada teman-teman dan muslimin muslimat yang lainnya. Apabila dalam setahun ini, alhamdulillah, sebagaimana saya katakan tadi, Allah memberikan pertolongan kepada kita, kita dimampukan oleh Allah sehingga maksimal dalam melaksanakan ibadah, menjaga akhlakul karimah, maka kita patut bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun berikutnya kita semua diberikan kekuatan untuk mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, seraya kita menyusun rencana untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan, kekurangan, dan mempertahankan kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi yang telah kita raih, dan justru kita meniatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Akhirnya, semoga tahun baru yang akan datang, yang akan kita jemput, mudah-mudahan Allah memberikan jatah usia kepada kita. Kita diberikan kesehatan lahir batin, kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kita diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.